Dari ini paham nggak hasil maksudnya nih? Jadi langkah pertama kita dari contoh ini saya pikir Anda sudah jelas ya. Kita cari dulu manualnya rata-rata. Misalnya ini berapa totalnya? 600 bagi 2 bagi 3 dapat 200. Nah, ya rata-ratanya adalah 200. Kemudian gaji siapa yang di atas 200? Itu logikanya. Logika dari yang ini. Ya. Ini mencari rata-rata aja dulu. Oke. Dapat rata-ratanya aliaskan menjadi B. Makanya di sini B titik salary average. Datangnya dari sini nih. Perintahnya apa? Average garis kurung salary. Kan kemarin juga sudah saya ajarkan. Ya. Select. Ada select max. Ya. Dari gaji. Ada select apa lagi kemarin? Average. Dari gaji. Ya. S misalnya. Gaji rata-rata gitu. Ya. Kemudian from. Karyawan misalnya. Kayak gitu kemarin dah. Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. oke, kemudian dapat ini nilainya, berapapun nilainya, dialiaskan jadi B, maka itu yang dibandingkan di bawah, ya, gaji yang besar dari gaji rata-rata. Maka yang muncul di sini semua karyawan yang gajinya di atas rata-rata. Oke, paham? Jangan lupa ini dikunci. Ya. Departemen ID di A sama dengan departemen di B. Ya, departemen ID di A itu sebagai alias employee. Dan departemen ID di B sebagai hasil query ini. Gitu. Ya. Jadi ini dengan contoh ini rasanya sudah jelas. Oke. Masih ada yang belum paham? Nah, ini saya tanya nih. Yang belum paham enggak? Jangan minggu depan enggak paham, Pak. Dan ini juga saya rekam, nanti saya taruh di YouTube. Ya. Nah, jadi nggak ada cerita lagi. Nggak paham tanya kawan. Tapi juga boleh kok nanya ke saya. Jadi di mana dia bekerja? Disitulah ya. Di atas gaji rata-rata yang tempat dia bekerja. Ya, kenapa? Karena dikunci dari departemen ID-nya yang sama. Ya, jadi kalau Anda buat di sini tambahan kolom, di sini dep ID, misalnya ini 1, 2, 3, 1 misalnya. Jadi gaji rata-rata di antara, ini coba saya ulang lagi. Ini mungkin ada si B, ini si C misalnya ya. Nah, ini gajinya 400, ini gajinya 500. Ya, kalau ini 3, ini 1 gitu. Yang kita tanya gaji rata-rata orang yang atau karyawan yang sebentar. Ini rempongnya nih kalau ada yang minta admit ini baru masuk telat. Oke, saya kembali sini. Misalnya yang dicari gaji rata-rata 1, ya ini aja yang dijumlahkan. Ya. Jadi gaji rata-rata 1, kemudian ini juga, ini tidak. Nah. Gitu ya. Gaji yang dia di departemen mana? Departemen ID-nya sama dengan 1.
Itu yang dijumlahkan. Jadi sama dengan 100 tambah 300 tambah 500. Inilah yang kita bagi dengan 3. Nah, dapat 300. Gaji yang besar dari 300 ya. Gaji yang besar dari 300 di departemen 1 adalah 500. Itu si C gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang bertanyakan? Enggak ada? Oke. Lanjut. Miftahudin. Iya, Pak. Dibaca. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99. Skalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan cache. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Ini ada yang baru lagi. Ya, cuman saya ada yang lupa tadi. Sebelum saya teruskan ini, kita masuk ini balik inline view. Nah, sebenarnya kita bisa buat ini sebagai sebuah view. Ya. Yang merah ini kita bisa buat sebagai view. Nanti tinggal ganti yang merah itu dengan nama view-nya. Paham maksudnya? Kalau enggak saya tunjukkan. Pernah buat view enggak di dalam PHP Admin? Belum, Pak. Belum. Ya. Membuat view dalam PHP MyAdmin. Oke, sambil nunggu kita lihat yang tadi. Ya. Ini ya. Ini ada namanya di sini katanya. Jadi SQL itu juga berkembang ya dari tahun 92, 99 ini standarnya. Ya. Jadi katanya untuk tahun 99 aja lah. Ya, semua klausa dari select ini. Ekspresi scalar query adalah query yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Ya, jadi satu nilai kolom dari satu baris. Ini berlaku untuk semua SQL kecuali group by kalau di 99 ke atas ya. Berikut contoh penggunaan scalar query, subquery dalam ekspresi cache. Select employee ID, last name, cache gitu ya. When department ID, jadi ini ada selectnya dulu, selesaikan ini dulu, nilainya adalah 20. Kalau didapat ini nilai kembalian dari select ini adalah 20. Oke. Jadi artinya nanti cache when department ID sama dengan 20. Cache ini anggap if ya. Kita bayangkan adalah if. Kemudian then, jadi kalau ini benar, maka Kanada itu sebagai location. Kalau dia bukan 20, USA sebagai location. Gitu ya. Oke, coba kita kembali ke sini dulu. Sudah. Saya ke database Umri.
yang kemarin kita lihat. Di sini ada tabel mahasiswa ya. Kita buat misalnya biar sama lah. Mahasiswa ini kita anggap karyawan lah. Kita tambahkan satu kolom di situ namanya gaji. Oke, kita isi datanya. Ini namanya sembarang aja ya. Saya insert. Name-nya kosongin aja, namanya BBBB. Kemudian gajinya ini 400 saja lah. Ini CCC misalnya ya. Gajinya 500. Apa katanya nih? For NIM 2 ya. NIM-nya bentrok, nggak boleh sama. Oke. Nah. Sekarang kita buat ini gajinya. Ini kita isi gajinya misalnya 200. Ya. Ini gajinya 500. Ya. Gajinya 500. Namanya di sini si A, kemudian si B, kemudian si C ya. Kita buat view di sini. Mau pakai perintah SQL aja, boleh dicatat. Dan ini juga saya rekam. Saya zoom sedikit. Create view. Kemudian nama view-nya misalnya view gaji, V gaji, sebaiknya pakai V begitu aja. Ya. S. Kemudian S apa? Select. Gitu ya. Buat forumnya dulu. Itu TB mahasiswa ya. Nah, kalau kita mau pakai alias, misalnya M di sini aliasnya. M titik. Ya. Saya ambil nama aja, koma M titik gaji, saya ambil 2 itu aja. Ya, saya belum cari gaji rata-rata nih. Kita kalau mau cari gaji rata-rata sekaligus boleh. Tapi kita belajar yang pertama ya, view biasa aja dulu. Saya go. Anda bisa lihat di sini ada view di sebelah kiri. Kemudian ada V gaji. Ya. Ini menghasilkan view namanya nama dan gaji. Oke. Nah. Terus yang dimaksud dengan yang ini tadi, kita bisa buat view tapi dia mengambil rata-rata. Ya. Coba kita buat view lagi. Create view. Nama view-nya view gaji rata-rata misalnya ya. S select from TB siswa M sama M titik nama. Nah, kalau rata-rata nggak ada nama lagi, nggak bisa. Cukup M titik gaji. Kemudian di depannya kita tulis FEG. Nah, sudah ada tuh bantuannya tuh. Kak kurung. Kemudian S gaji rata-rata. Oke. Sudah dapat gaji rata-rata. Kemudian sini ada group by enggak ya sebentar. Nah, ini ada group by. Ya. Kenapa dibuat group by? Jadi nanti bisa dikunci ya departemen ID-nya
kalau dia di sini ada 3 departemen ID, maka dia akan menjadi 3 baris nanti. Ya, gaji rata-rata di masing-masing departemennya mereka. Gitu. Oke. Kalau Anda mau dibuktikan dengan data yang lain, kita buatlah misalnya ini departemen ID, tapi datanya mesti banyak ya, mesti ada paling tidak 3 dan 6 misalnya. Kita tambahkan kolom di sini. Suara saya dengar ya? Ini udah banyak nih materinya. Lalu? Dengar, Pak. Oke. Tolong disimak. Kita sebut ini departemen ID-nya. Kita buat ini boleh 0. Oke. Kita isi datanya. Contoh di sini departemen ID-nya 1. Kemudian ini 1. Kemudian ini 2 ya. Nah, kita input datanya lagi. Untuk departemen ID 2 lagi. NIM-nya kita isi sembarang aja. Namanya DDD, gajinya ini pilihannya ini, gajinya 600, departemen ID-nya 2. Nah, cukup. Oh, login nggak boleh sama. Oke. Nah, ini kan 2 departemen nih. 1, 2 ya. Kira-kira gaji departemen ID 1 berapa rata-ratanya? 300, Pak. 300. Gaji departemen 2 berapa? 550. 550. Oke, kita buat query-nya ya. Kita buat query-nya ini. Kita harus group by. Kita harus buat group by M titik departemen ID ya. M titik. Nah, kalau tadi belum keluar di sini karena ini belum di refresh. Kita paksa aja. Nah, kemudian saya go. Oke. Anda lihat di sini ada view yang kedua, view gaji rata-rata di sebelah kiri ya. Nah, betul hasilnya? 300 dan 550. Oke, kita menampilkan misalnya nih. Nah, sayang SQL di sini nggak bisa diedit ya. Paling kita ekspor. Kalau Anda mau ekspor, cara ekspornya gini, klik ekspor sini. Ya. Ada juga mahasiswa nggak pandai bikin ekspor dari database ini ya. Kemudian langsung aja go ekspor, kemudian go. Mana hasil SQL-nya seperti ini. Ya. Kalau dari PHP admin itu Anda buang ini. Nanti kalau Anda ekstrak lagi ini nggak jalan, ini dibuang. Sampai di sini dibuang ya. Cukup ini aja yang diambil. Taruh lagi ke SQL sini. Paste di sini. Nah, kita bentuk kayak tadi lagi. Ya. Kita ingin menampilkan apa? Menampilkan koma di atasnya kita taruh M titik dep ID. Ya, koma di sini. Nah, coba saya go. Namanya view rata-rata 2 atau oke misalnya ya. Kita ganti karena nggak boleh yang sama. Ini ada yang salah. M departemen ID. Oke, di sini ada yang salah. From ini oke. Departemen ID S. Oh ya, dia di bawah select nih. Dia harus di sini. Ya, gitu. Oke, itu. Ya, kita go. Ya, jadi dia nih. Ya. Departemen ID 1 rata-ratanya 300. Departemen ID 2 rata-ratanya 550. Benar yang Anda sebut tadi ya? Benar, Pak. Oke, ini namanya view. Jadi
Pak, suara Bapak hilang, Pak. Mohon maaf, ada yang telepon. Jadi kelebihan Zoom seperti itu ya. Kalau ada yang telepon masuk, dia nggak putus gitu. Oke, jadi yang ini boleh Anda ganti di dalam kurung ini. Sama kurungnya juga ya sekalian. Itu dengan yang tadi. Misalnya nama view Anda apa? View gaji rata oke misalnya. Ya. Nah, Anda boleh ganti dengan view nama view. Makanya dikatakan inline view. Jadi kalau terlalu pusing otaknya, kalau saya dulu bikin view dulu saya. Bahkan saya ada 8 tingkat view-nya. Dari view A, kemudian masuk ke view B. View B itu dasarnya adalah manggil view A. View C nanti ngambil lagi dari view B. Gitu. Bertingkat-tingkat. Saya pernah buat sampai 8 view. 8 tingkat view itu nyambung terus ke bawah. Pak, hasilnya lambat nggak? Insya Allah tidak lambat. Paham? Paham, Pak. Nah, ini pengalaman ya memang banyak yang harus Anda pelajari ya kalau untuk memang berkarir paling tidak berusaha mandiri di dalam dunia persilatan IT ya. Oh Pak, kalau saya cukup jadi pegawai TU Pak, ayalah. Nah, itu udah susah motivasi kalau seperti itu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak, mungkin cukup dulu ya sampai di sini. Minggu depan ini kita lanjutkan. Saya mewajibkan, bukan minta tolong nih. Wajib semua yang ada di sini dikerjakan. Oke. Saya buat di Sikuli untuk praktikumnya. Sambil nunggu itu kalau ada pertanyaan boleh silakan. Saya tidak batasi. Yang tugas minggu lalu tuh gimana tuh, Pak? Maksudnya? Yang tugas praktikum minggu lalu. Tunggu. Ini praktikumnya berarti hari Jumat sudah Jumat ya? Nanti maksudnya gimana? Udah ditutup gitu? Bukan. Yang nggak paham? Iya, Pak. Kita bahas bentar. Saya buat absen ini dulu. Saya buat tugas ini dulu. Anda boleh bertanya. Itu hak Anda sebagai mahasiswa untuk saya bimbing praktikum. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Sampai jam 17. Jadi yang dibahas 352, 351, dan 33 ya. 3.3, 352 dan 351. Balik nih. Ya nggak apa-apa lah. 351 dan 352. Oke. Waktunya saya beri 3 hari ya lah. Nah, lama-lama nanti Anda terlalu bersantai nanti.
sampai tanggal 18 jam 12 malam. Oke, saya simpan. Baik, kita lihat pertemuan 3. Ini yang mana nih? Yang bukan yang ini enggak? Yang mana yang maksudnya nih? Yang enggak paham tadi yang mana nih? Yang banyak-banyak tadi ya? Bukan? Yang itu Pak, yang Bapak buka tadi, yang satu dari RRD itu mungkin Pak. ya, yang ARD itu Pak, yang saya belum tuh. Oh, yang ini barangkali di modul data 2 di modul berapa? Modul 1A barangkali. Nah, Di modul ada. 1, Pak. Aja, Pak. Di modul 1 aja. Yang ini ya, nomor 1 dan nomor 2 ini ya? Iya Pak. Ya, ini kan analisa ini. Ya. Yang saya katakan sama dengan begini. Kalau saya ilustrasikan begini. Anda datang ke UMRI. Oke. Kemudian, sudah pernah saya kasih tahu enggak cara begini? Anda datang ke UMRI. Ibu mau bikin sistem akademik enggak? Kata orang UMRI, ya kami mau. Sekarang kami pakai Excel misalnya seperti itu ya. Oke. Boleh nggak ceritakan bagaimana alur proses bisnis yang ada di UMRI mulai dari mahasiswa mendaftar sampai kepada wisuda misalnya. Oke, mulai dari yang sederhana, mahasiswa mendaftar isi formnya ini. Apa isi formnya? Nama, alamat, telepon. Dapatlah satu entity namanya calon mahasiswa baru, CAMA. Anda buat satu tabel namanya CAMA. Oke, itu entity baru. Entity yang pertama. Kemudian camanya dites. Ya, atau langsung diuji. Kemudian ada yang lulus dan tidak lulus. Kalau dia lulus, maka dia dapat NIM. Dan berubah camanya menjadi sudah menjadi mahasiswa. Belum ya, mungkin saat itu belum. Karena apa? Karena belum diserah terimakan. Oke. Kapan dia menjadi mahasiswa? Kalau digabung ke tabel mahasiswa yang asli. Nanti di proses digabung ke tabel mahasiswa yang sudah ada dari tabel CAMA. Oke, setiap mahasiswa yang sudah aktif itu yang mana? Oh, yang sudah membayar. Oke, yang sudah melunasi kewajibannya disebut mahasiswa aktif. Ya, minimal sekian persen misalnya, ketentuannya seperti itu. Kalau dia sudah aktif, dia boleh ngambil 20 SKS. 20 SKS bisa menjadi 7 atau 8 mata kuliah. Satu mata kuliah, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2 SKS. Itulah saya bercerita kepada Anda, kemudian Anda simpulkan lagi, oh kalau gitu ada tabel atau entity mata kuliah ya. Apa atributnya? Kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada di semester berapa dia, SKS-nya berapa. Dosennya siapa? Bukan di mata kuliah letaknya, gitu, di jadwal. Nah, jadi itu seperti ilustrasi bagaimana Anda menganalisa kasus. Gitu. Jadi bagaimana Anda bisa kasus? Jadi begini juga. Kalau di sini tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN nama, ya tulis. Jangan cepat nyerah aja, udah Anda tulis belum? Bikin namanya entity apa? Musisi. Apa entitinya? SSN. Nama apa lagi? Nah, Alamat, nomor telepon. iya. Yang nomor 2 gimana tuh Pak? Dan seterusnya gimana? Yang nomor 2, latihan nomor 2-nya Pak. Oke, nomor 2, tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu noton mempunyai nama. Di bawah Pak. Yang mana? Di bawahnya lagi. Gimana? Di bawahnya lagi.
Ini. Bukan di slide dekat terakhir, Pak. Nah, itu Pak, perhatikan skema relasional berikut. Oh, Skema itu yang ini. Oke, ada employee. Ini atributnya ya atau field-nya. Ada bekerja di departemen. Berikan contoh untuk constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini? Ya, relasi ini pada saat user berusaha menghapus record yang ada di departemen. Di atas ada teorinya, saya masih ingat. Apa teorinya kemarin? Ada 3. Yang pertama, hapus semua yang ada di tabel yang berrelasi dengan departemen. Nah, itu dia. Nah, nih. Sama jawabannya sebenarnya dengan ini. Cuman Anda ganti aja. Hapus juga semua tuple atau kolom enroll yang merefer ke tabel student. Jadi kalau misalnya nih, kan kemarin juga saya tunjukkan, sudah saya contohkan. Ini tabel siswa misalnya ya. Ini tabel misalnya tabel KRS. Kolomnya ID, ID siswa. Kalau saya pakai ID siswa di sini. Tahun ID misalnya, ID tahun. Itu ya. ID 1, 2, 3, ini urut aja indeks. Kemudian ID siswa 1, 2, 3. Di sini ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Apa yang terjadi kalau ini saya hapus? Untuk mempertahankan constraint atau integritas data lah kalau biar gampangnya. Untuk menjamin data itu valid, tidak ada data liar. Apa referensinya di sini? Semua yang berhubungan ya, hapus juga semua tuple enroll atau tuple kolom yang, kalau di sini dibilang kolom. Sorry. Semua tuple enroll yang merefer ke tuple student yang dihapus semuanya. Jadi saya bisa katakan begini. Ini ID 4, di sini ada ID 4 ya. Ini 4, kemudian di sini 5, ID-nya siswa misalnya 1 lagi, nggak ada masalah, contoh recordnya seperti itu. Oke. Maka yang 4 itu juga harus dihapus semuanya ke tabel, di sini tabel KRS. Nah, ya. Tidak mengizinkan dilakukan penghapusan jika tuple tersebut merefer ke tuple relasi yang lain. Jadi Anda ngecek, ada nggak di tabel KRS? Mahasiswa ini sudah pernah ngambil nih. Tahun akademik berapa misalnya? Tahun akademik misalnya di sini 101 ID tahun akademiknya. Maka programmer buat semacam notifikasi mahasiswa ini sudah pernah kuliah atau mengambil KRS dan tidak bisa dihapus. Begitu ya? Nah, itu nomor yang tadi ditanyakan. Bab 1. Itu pertanyaan nomor 2 ya. Nah, nomor 3 ya. Sorry, bukan. Yang ini. Nomor 3, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Ini tinggal buat SQL-nya saja. Sudah, itu aja yang ditanyakan. Udah, Pak. Udah, Pak. Dah. Ya, tinggal copy aja jawaban yang di atas sebenarnya, dan logikanya yang ini tadi yang sudah pernah juga saya kasih tahu. Tergantung operatornya atau pemilik aplikasinya boleh hapus tabel siswa misalnya. Tapi semua yang ada di KRS dihapus. Itu misalnya ya. Itu saya pikir nggak boleh seperti itu. Baik, sampai di situ. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya.
Ya, saya mengasih tugas yang masih sewajarnya dan semampunya juga. Kalau saya tidak mampu, saya juga nggak akan mengasih Anda tugas gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,